Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang data warehouse. Namun pertama-tama izinkan saya memperlihatkan identitas anggota kelompok sebagai berikut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari data warehouse dan fungsi dari data warehouse. Yang pertama, pengertian data warehouse ya adalah suatu sistem penyimpanan data dari berbagai sumber yang biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan atau institusi tertentu sebagai bahan pertimbangan manajemen. Selanjutnya, fungsi data warehouse. Yang pertama, memudahkan para pelaku bisnis untuk mendapatkan akses cepat akan data esensial. Yang kedua, menyediakan informasi yang konsisten untuk berbagai divisi dan bentuk aktivitas. Yang ketiga, dapat membantu proses integrasi data yang dapat mengurangi stres pada sistem produksi. Yang keempat, data warehouse menyimpan data dalam jumlah besar. Begitu juga data-data lama dari berbagai tahun. Yang kelima, data warehouse membuat pengguna dapat mengakses data penting dari berbagai sumber melalui satu tempat. Dan yang terakhir, restrukturisasi dalam integrasi dapat mempermudah proses pembuatan laporan dan analisa. Yang selanjutnya itu contoh data warehouse. Yang pertama ada Amazon Redshift. Amazon Redshift merupakan layanan service yang disediakan oleh Amazon, di mana data warehouse yang ditawarkan berupa sistem penyimpanan data cold yang terkenal dengan kecepatannya. Yang kedua yaitu Panoply. Panoply merupakan data warehouse yang sangat mudah dioperasikan karena tidak membutuhkan coding untuk mengambil datanya. Panoply menggunakan sistem mesin pembelajaran dan natural language processing yang berfungsi untuk membentuk informasi dari berbagai sumber dengan teknik eliminasi. Yang ketiga yaitu BigQuery. BigQuery merupakan data warehouse milik Google tanpa server. Service ini masuk ke dalam Google Cloud Platform dengan kapasitas yang besar. BigQuery menawarkan pengguna kemampuan untuk mengatur data menggunakan SQL yang cepat seperti query untuk menganalisa real time dengan sumber terbaru yang pastinya sangat menguntungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kekurangan dan kelebihan data warehouse. Kelebihan data warehouse yang pertama adalah data terorganisir dengan baik untuk query analisis dan sebagai bahan yang baik untuk proses transaksi. Yang kedua adalah perbedaan struktur data yang banyak macamnya dari sumber yang berbeda dapat diatasi. Yang ketiga, memiliki aturan transformasi untuk memvalidasi dan mengkonsolidasi data dari OLTP ke data warehouse. Yang keempat, masalah keamanan dan kinerja dapat dipecahkan tanpa perlu mengubah sistem produksi. Yang kedua adalah kekurangan. Kekurangan data warehouse yaitu data warehouse bukan merupakan lingkungan yang cocok untuk data yang tidak terstruktur. Yang kedua adalah data perlu diekstrak atau diubah dan di-load ke data warehouse sehingga membutuhkan tenggang waktu untuk memindahkannya. Yang ketiga adalah semakin lama dipelihara, semakin besar biaya untuk merawat sebuah data warehouse. Yang keempat adalah data warehouse dapat menjadi ketinggalan dari data terbaru yang relatif cepat karena data yang digunakan di data warehouse tidak diupdate secara cepat sehingga data yang ada tidak optimal. Data warehouse arsitektur merupakan keseluruhan arsitektur dari pemrosesan prestasi komunikasi data untuk komputasi klien akhir dalam perusahaan. Dirancang untuk memenuhi kebutuhan data ad hoc sebagai online analytical processing atau OLAP. Ada tiga tipe data warehouse arsitektur. Yang pertama adalah single tier dengan 3 layer. Source layer merupakan sumber data heterogen dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Data warehouse sendiri merupakan pelestarian individu secara terpusat dan logis untuk menyimpan metadata seperti staging data sumber dan skema data mart. Harus ada analisis, di mana analisis merupakan pengintegrasian data secara efisien dan fleksibel untuk penerbitan laporan, analisis informasi, dan simulasi skenario bisnis hipotesis. Level tier 2 dengan tambahan data staging, itu data harus diekstraksi, dibersihkan untuk menghilangkan inkonsistensi, diintegrasikan untuk menggabungkan menjadi satu skema standar dengan ETL tools. Yang tier ketiga ada tambahan recon card layer untuk menciptakan model data referensi standar seluruh perusahaan dengan memisahkan ekstraksi dan integrasi dari ETL tools.